teman-teman, perkenalkan kami dari kelas 12 MIPA 3 kelompok 6. Di sini kami akan membahas materi tentang asam alkanoat atau yang biasa disebut dengan asam karboksilat yang dapat dilihat pada video penjelasan berikut ini. Nah, teman-teman, apa itu asam karboksilat? Jadi, asam karboksilat merupakan senyawa organik turunan alkana dengan gugus fungsi COOH dan rumus umum CnH2nO2. Gugus fungsi COOH memiliki nama lain yaitu gugus karboksil yang merupakan gabungan dari gugus karbonil CO dan gugus hidroksil OH. Adapun rumus umum dari asam karboksilat yaitu CnH2nO2 dengan gugus fungsi COOH dan rumus struktur RCOOH. Untuk tata nama asam karboksilat berdasarkan cara trivial dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Nah, dari struktur tersebut, untuk penentuan jumlah isomer dari setiap struktur, maka dilakukan dengan cara mengurangi panjang rantai karbon dengan pembentukan cabang alkil. Secara sistematis, gugus fungsi tetap berada pada ujung rantai karbon. Untuk keisomeran pada asam karboksilat, dimulai dari asam karboksilat yang memiliki 4 atom karbon, yaitu senyawa C4H8O2, yang dapat dilihat pada struktur asam butanoat dan asam 2-metil-propanoat. Penentuan jumlah isomer dilakukan dengan cara mengurangi panjang rantai karbon dengan pembentukan cabang alkil secara sistematis. Gugus fungsi atau gugus karboksil tetap berada pada ujung rantai karbon. Selanjutnya, kita buat isomer dari C5H10O2. Contohnya yaitu pada asam pentanoat. Dari struktur tersebut, penomorannya dari kanan ke kiri, maka kita memberi nama asam pentanoat karena memiliki 5 atom C yang terikat dengan gugus fungsi COOH. Nah, dari struktur asam pentanoat tersebut, kita potong CH3, maka yang tersisa yaitu hanya 4 karbon. Jadi, strukturnya otomatis akan seperti pada gambar di bawah ini, yaitu asam 2-metil-butanoat, di mana kita memberi nama asam 2-metil-butanoat ini karena memiliki rantai induk butana dengan jumlah atom C yaitu sebanyak 4 yang terikat dengan gugus fungsi dan terdapat satu cabang yang berada di posisi C nomor 2. Selanjutnya, dari struktur asam 2-metil-butanoat, jika kita geser ke samping kiri, maka akan memiliki 4 atom C dengan satu cabang yang berada pada posisi karbon nomor 3, yaitu dapat dilihat pada gambar struktur di bawah ini dengan nama asam 3-metil-butanoat. Bagaimana sih sifat dari asam karboksilat? Nah, untuk lebih jelas, teman-teman bisa simak pada penjelasan di bawah ini, di mana titik didih asam karboksilat lebih tinggi daripada titik didih alkohol dengan nilai Mr yang hampir sama. CH2O2TD sama dengan 100,5 derajat Celcius dan C2H6OTD sama dengan 78,3 derajat Celcius. Hal tersebut terjadi karena ikatan hidrogen antar molekul asam karboksilat lebih kuat daripada ikatan hidrogen antar molekul alkohol. Pada antar molekul asam karboksilat terdapat 2 ikatan hidrogen, sedangkan pada antar molekul alkohol hanya terdapat 1 ikatan hidrogen. Asam karboksilat tersebut merupakan asam lemah, di mana semakin panjang rantai karbon pada asam karboksilat,
maka semakin kecil nilai tetapan kesetimbangan asam atau Ka. Akibatnya, semakin panjang rantai karbon pada asam karboksilat, semakin berkurang juga sifat asamnya. Adapun dua sifat dari asam karboksilat, yakni yang pertama yaitu sifat kimia. Pada sifat kimia ini, asam karboksilat bersifat polar. Asam karboksilat rantai kecil 1-5, karbon dapat larut dalam air. Sedangkan pada rantai yang lebih panjang, semakin kurang larut karena sifat hidrofobik atau sifat fisik dari rantai alkil. Yang kedua, sifat fisika. Pada sifat fisika ini, asam karboksilat dapat ditentukan dari titik didih dan kelarutannya. Sementara itu, kereaktifan asam karboksilat merupakan asam lemah dan akan semakin lemah untuk suhu yang lebih tinggi. Ada beberapa jenis asam karboksilat sering digunakan dalam industri bahan makanan. Akan tetapi, penggunaan yang berlebihan dapat menimbulkan dampak negatif. Nah, di sini kita akan bahas kegunaan asam karboksilat. Yang pertama yaitu asam asetat. Asam asetat dikenal dengan nama asam cuka. Dalam kehidupan sehari-hari, asam cuka digunakan sebagai pemberi rasa masam pada makanan. Dalam industri, cuka berfungsi sebagai penurun pH, zat pengawet, pembuat serat, selulosa asetat, plastik, zat pewarna, dan obat-obatan. Dan juga ada asam sitrat. Asam sitrat memiliki sifat antara lain yaitu tidak beracun, dapat mengikat logam berat, dan menimbulkan rasa enak. Oleh karena itu, asam sitrat banyak dimanfaatkan dalam berbagai industri, misalnya industri pengolahan makanan, kosmetik, farmasi, dan pengolahan resin. Dari penggunaan asam karboksilat pada asam asetat dan asam sitrat, otomatis akan ada dampak, yaitu asam karboksilat yang banyak dikonsumsi adalah asam asetat. Secara umum, asam asetat merupakan asam lemah yang dalam pemakaian yang wajar aman untuk dikonsumsi. Dalam jumlah berlebih, asam asetat dapat meningkatkan konsentrasi asam lambung. Dilihat dari struktur tersebut, pada proses pembuatan asam karboksilat dapat dibentuk melalui oksidasi alkohol primer dan oksidasi aldehid. Reaksi oksidasi alkohol primer akan menghasilkan aldehid. Apabila reaksi oksidasi berlanjut, aldehid akan berubah menjadi asam karboksilat. Sebagai oksidator dapat digunakan senyawa kalium permanganat atau KMNO4 dan kalium bikromat atau K2CrO7.